Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Farah Lalita Windayani, NIM 202033778, kelas 4B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi media pembelajaran berdasarkan sifat dan jenisnya. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah media visual, yang kedua adalah media audio, dan yang ketiga adalah media audiovisual. Yang pertama kita akan mempelajari tentang karakteristik. Pertama adalah karakteristik media visual. 1. Menampilkan gambar yang diam. Yang kedua, berfokus pada penggunaan indera penglihatan. Yang ketiga, berbentuk 2 dimensi karena hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Dan yang ketiga adalah contohnya, yaitu foto, poster, majalah, kartun, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah karakteristik media audio. Yang pertama, berfokus pada bunyi atau suara yang dihasilkan. Yang kedua adalah fokusan utama, yang dituju adalah indera pendengaran. Dan yang ketiga adalah contohnya, yaitu listening di laboratorium bahasa, hal-hal yang disampaikan melalui radio, musik, tape recorder, ataupun telepon. Yang ketiga adalah karakteristik media audiovisual. 1. Fokus pada tampilan, gambar, dan suara yang bisa didengar. Yang kedua, mengutamakan indera penglihatan dan pendengaran. Dan yang ketiga contohnya adalah tayangan di televisi, film atau movie bioskop, musik video, dan lain sebagainya. Dan saatnya kita mempelajari tentang pengertian dari media visual, media audio, dan media audiovisual. Yang pertama adalah media visual adalah jenis media yang menggunakan indera penglihatan agar objek bisa dikenali oleh masing-masing individu. Media visual dapat ditemui di mana saja. Yang kedua adalah media audio, adalah jenis media yang menggunakan sumber suara sebagai bahan pembelajaran. Setiap suara yang dikeluarkan akan memiliki arti masing-masing, baik itu menjelaskan mengenai hal tertentu ataupun suara binatang dan makhluk hidup lainnya. Dan yang ketiga adalah media audiovisual, adalah gabungan dari media visual dan media audio. Penggabungan kedua jenis media pembelajaran ini dapat membantu proses belajar menjadi lebih menarik. Selanjutnya, kita mempelajari tentang kekurangan dan kelebihan. Yang pertama adalah kelebihan dari media audio. 1. Dengan menggunakan alat perekam, program audio digunakan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pemakai. Misalnya, pemakaian audio untuk belajar bahasa Inggris yang pemakaiannya dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua adalah media audio dapat melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. Selanjutnya adalah kelemahan media audio. 1. Media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Yang kedua, media audio hanya akan mampu melayani secara baik untuk mereka yang sudah mampu berpikir abstrak. Selanjutnya adalah kelebihan dari audiovisual. 1. Peningkatan perhatian dan daya tarik bagi orang banyak. Yang kedua, dapat memberikan minat dan keinginan baru.
Yang ketiga adalah dapat menanamkan konsep yang benar. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat memberikan interaksi terhadap peserta didik serta lingkungan di sekelilingnya. Selanjutnya adalah kekurangan media visual. 1. Biaya pembuatan cukup atau lumayan mahal. Dikarenakan apabila pembuatannya menggunakan media cetak, pembuat harus lebih dulu menyetak dan mengirim sebelum ditampilkan untuk dinikmati banyak orang. Yang kedua, visual yang sangat terbatas. Yang ketiga adalah lambat dan kurang praktis. Selanjutnya, kelebihan media audiovisual. Yang pertama, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang kedua, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga aktivitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah kelemahan media audiovisual. Yang pertama, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Dan yang kedua, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Yang terakhir, pendapat saya tentang penggunaan media audiovisual adalah penggunaan media yang tepat dalam proses belajar mengajar akan menjadikan suasana belajar yang menyenangkan. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru diharapkan dapat memberikan pengajaran yang mudah dijangkau oleh siswa. Sekian video dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.